Saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi untuk memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh yang diperlukan oleh proses metabolisme. Lalu saya akan menjelaskan mengenai anatomi kardiovaskuler. Yang pertama, jantung. Jantung adalah organ vital yang berfungsi sebagai pemompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Lalu ada bagian-bagian jantung yaitu perikardium, serambi atau atrium, serambi kanan atrium dextra, serambi kiri atrium sinistra, bilik, ventricle, ventricle dextra, dan yang terakhir ventricle sinistra. Selanjutnya ada lapisan jantung, yang pertama endokardium atau lapisan dalam, yang kedua miokardium yaitu lapisan tengah, dan yang terakhir epikardium yaitu lapisan luar. Yang ketiga ada katup jantung, yang pertama katup tricuspidalis, yang kedua katup pulmonalis, yang ketiga katup aorta, dan yang keempat katup bicuspidalis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fisiologi kardiovaskuler, yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah arteri adalah bagian tubuh yang berotot dan berbentuk menyerupai tabung kecil bersifat elastis. Tugas utama arteri adalah untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua, ada sistem peredaran darah. Dalam sistem peredaran darah, ada 3 komponen dalam tubuh yang terlibat, yaitu darah, pembuluh darah, dan jantung. Ketiganya saling berkaitan dan bekerja sama untuk mengedarkan darah ke setiap sel-sel di seluruh tubuh. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen darah. Yang pertama ada plasma darah. Plasma darah merupakan komponen darah yang berbentuk cairan. Plasma darah mengisi sekitar 55-60% dari volume darah dalam tubuh. Selanjutnya ada sel darah merah, kepingan darah yang diproduksi oleh sumsum tulang melalui proses eritropoiesis. Selanjutnya ada sel darah putih. Dibandingkan dengan sel darah merah, sel darah putih memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit. Meski begitu, sel darah putih menambah tugas yang tidak main-main, yakni melawan infeksi virus, bakteri, jamur yang memicu perkembangan penyakit. Dan yang terakhir yaitu trombosit. Sedikit berbeda dengan sel darah putih, dan trombosit sebenarnya bukan sel, melainkan sebuah fragmen sel berukuran kecil. Trombosit memiliki peran penting proses pembukuan darah atau koagulasi saat tubuh terluka. Lalu di sini saya akan menjelaskan kelistrikan jantung. Sistem listrik jantung mengontrol kecepatan dan irama detak jantung. Tiap kali jantung berdenyut, sinyal listrik merambat dari jantung bagian atas ke bagian bawah. Saat sinyal ini berjalan, jantung berkontraksi dan memompa darah. Lalu ada juga bagian-bagian kelistrikan pada jantung, yaitu sinoatrial, SA node. Lalu ada atrioventrikular, AV node. Yang ketiga bundle of His, yang keempat bundle branches, dan yang terakhir Purkinje fibers.